Halo Sobat Pendengar, selamat pagi. Kembali lagi di podcast Rumah Sakit Selamat Riyadi Surakarta. Kembali lagi dengan saya Dr. Berbi. Kali ini kita akan membahas tentang topik kesehatan yang sangat menarik dan juga penting, yaitu demensia. Kita akan menghadirkan narasumber yang sangat profesional dan ahli di bidangnya, yaitu Dr. Antun spesialis saraf. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Sehat? Baik, sehat selalu. Semoga kita semua selalu sehat. Amin dok. Nah kali ini kita akan membahas tentang demensia nih dok. Mungkin banyak yang sudah mendengar istilah demensia, tapi belum banyak yang mengenal atau memahami demensia itu seperti apa nih dok. Sebenarnya demensia ini sama tidak sih dok dengan pikun pada usia lanjut seperti biasanya dok? Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi sudah mengundang saya dalam acara ini. Senang sekali bisa berbagi informasi kesehatan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk sebenarnya antara demensia dan pikun itu sebenarnya bisa dibedakan ya. Karena demensia itu sebenarnya ada merupakan sindrom. Sindrom itu adalah suatu kumpulan gejala di mana seseorang yang sudah mengalami demensia akan terjadi gejala penurunan fungsi dari otak. Kemudian seperti daya ingat yang sudah mulai menurun, kemudian ada suatu perubahan perilaku, kemudian ada suatu perubahan kognitif juga. Artinya kognitif itu mungkin dalam dia berhitung, dalam dia mengambil suatu keputusan, artinya itu suatu fungsi-fungsi luhur yang selama ini dipakai manusia itu akan menurun. Kemudian sedangkan untuk pikun itu sebenarnya orang juga dalam sehari-hari bisa agak-agak lupa, sering lupa, tapi dia belum ada perubahan dalam perilaku maupun tingkah laku dan yang berat. Artinya pikun mungkin masih dalam derajat yang normal. Jadi memang kemampuan berpikir logisnya itu sudah berkurang pada orang-orang yang menderita demensia ya dokter ya? Iya, berpikir maupun kadang-kadang dalam perilakunya. Dalam perilaku. Iya. Demensia ini sendiri dok, apakah bisa terjadi pada usia yang lebih muda atau memang hanya terjadi pada usia lebih lanjut saja? Sebenarnya untuk demensia ini banyak terjadi pada usia tua karena demensia sendiri adalah suatu penyakit degenerasi sebenarnya. Namun ternyata juga ditemukan juga pasien-pasien yang mungkin yang lebih muda adalah, cuman memang penyebabnya masih perlu ditelusuri lebih lanjut secara pastinya karena masih harus dilakukan penelitian yang untuk lanjut ya, dokter, untuk mencari kausa. Ya. Kalau banyak nih dok, ada juga yang mengenal Alzheimer dok. Sebenarnya demensia dan Alzheimer ini sama tidak dok atau ada hubungannya? Untuk Alzheimer itu sebenarnya demensia itu mencakup Alzheimer juga. Jadi demensia itu ada macam-macam, ada demensia Alzheimer, ada demensia vaskuler, ada demensia frontotemporal, ya. Kemudian ada juga Lewy bodies. Cuman dalam suatu penelitian yang dilakukan ternyata yang sering terjadi adalah demensia yang jenis Alzheimer. Berarti yang banyak ditemukan di masyarakat itu memang Alzheimer ya dok? Iya. Dokter sendiri kalau di poliklinik sering menangani pasien demensia yang jenisnya apa dokter? Iya, terutama di polisaraf ya. Itu sering kita ketemu dengan pasien-pasien yang terutama sudah usia lanjut ya, dengan keluhan yang tadi, mulai dari derajat yang ringan sampai berat, itu dia sering lupa, sering naruh barang tadi di mana sudah lupa, ya. Kemudian juga kalau yang berat ya sampai dia secara psikis gitu kadang ada perubahan perilaku yang activity daily living-nya dia sudah harus dibantu. Dia tidak bisa mandiri misalnya. Nah, apalagi yang sudah parah itu sampai dia nggak tahu disorientasi. Terus nanti balik waktu, tempat, ya, di mana dia mau misalnya pulang ke rumahnya aja sampai nggak bisa kalau yang sudah berat. Berarti sampai memang menimbulkan disorientasi. Dan bisakah dok sampai menimbulkan gejala psikiatri seperti misalnya dok yang paling ringan tuh sulit tidur mungkin ya dok, atau gangguan emosional, emosinya tidak stabil gitu dok? Iya, kalau yang biasanya sudah ke grade yang berat sudah mengarah ke sana. Menimbulkan gejala psikiatri ya dok. Jadi di sini memang harus beberapa disiplin ilmu yang harus menangani
kombinasi ya dok. Izin dok, gejala awal nih, gejala yang paling mudah sering kita bisa deteksi apa itu dok? Untuk gejala awal ya, mungkin bisa kita kadang-kadang ada kejadian yang kita lupa berulang-ulang ya, kemudian misalnya kesulitan menemukan ya, mungkin biasanya berbicara lancar kadang-kadang susah dalam menemukan kata-kata, kemudian juga mungkin dia mudah bingung disorientasi yang saya maksud tadi, dari waktu maupun tempat ya, kemudian mudah tersesat dengan perubahan, dan ada perubahan perilaku yang tiba-tiba dia mudah nangis. Banyak sekali pasien-pasien yang post-stroke itu juga waktu periksa tetap menangis sendiri. Salah satu contohnya begitu. Bingung sama emosinya sendiri gitu ya dok ya. Dan berarti interaksi sosialnya juga akan terganggu ya dok, karena banyak disorientasi, kemudian mungkin lupa-lupa kosakata begitu dok. Makanya dalam hal ini orang-orang sekitarnya, keluarga juga harus bersabar, harus diedukasi juga. Karena memang begitu kondisinya, sehingga kalau tidak sabar kadang-kadang keluarga akan marah. Karena itu aja yang ditanyakan gitu kan. Iya betul dok. Nah, faktor resiko apa nih dok yang dapat meningkatkan seseorang terkena demensia? Ya, faktor resiko sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa sebagian besar karena penyakit demensia adalah merupakan suatu penyakit degenerasi, artinya kemunduran dari fungsi-fungsi organ kita, karena sel-selnya juga sudah mengalami degenerasi. Biasanya dia usia lanjut itu sudah merupakan faktor yang tidak bisa kita kendalikan ya, tidak bisa jadi muda lagi. Kemudian ada kadang-kadang riwayat keluarga, kemudian penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, kemudian tadi yang saya sebutkan stroke, kemudian gaya hidup yang tidak sehat, dan juga mungkin ada suatu trauma kepala atau cedera otak ya. Dok, kalau autoimun sendiri dok bisa mungkin atau dengan obat-obat? Autoimun ini kalau prinsipnya seperti demensia itu obat-obatan tidak menyembuhkan ya, tapi hanya mencegah progresivitas dari penyakit tersebut. Nah, begitu. Nah, kalau demensia ini bisa nggak sih dok kita cegah supaya kita tidak terkena demensia dok? Ada nggak hal sederhana yang bisa kita lakukan? Oke, ya itu tadi, selagi mumpung kita masih muda ya. Jadi kita harus pertama pola hidup sehat, pola makan sehat. Apalagi kalau apabila kita sudah menderita hipertensi, nah itu harus hati-hati, jangan dibiarkan, harus kontrol segera ke dokter. Tapi yang paling sederhana tadi, hidup sehat, olahraga rutin teratur, makan yang baik. Dalam hal ini pola hidup yang bagus itu misalnya tidak begadang, misalnya antara istirahat dan bekerja, aktivitas itu seimbang, gitu balance ya. Kemudian mungkin tidak merokok, tidak minum minuman keras. Salah satunya itu. Gitu. Nah, sobat pendengar jangan lupa ya untuk menjaga pola makan agar tidak terkena penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit metabolisme yang akhirnya memicu demensia itu sendiri ya dok ya. Nah, kalau seseorang sudah terkena demensia dok, apa nih langkah-langkah awal atau penanganan yang harus diberikan kepada pasien tersebut? Iya, tentunya pencegahan tadi sudah kita sebutkan ya. Namun apabila itu sudah terlanjur kita terkena baik dari derajat yang ringan maupun yang sudah lanjut ya, terutama dalam hal yang masih ringan, derajat ringan, kita tuh segera untuk tentunya segera ke ahlinya. Dalam ini ya kompetensi ke arah penyakit ini dalam ini adalah dokter spesialis saraf, di mana nanti apabila orang tersebut akan berkonsultasi dengan keluhannya tersebut, makanya akan dilakukan tindakan tertentu, pemeriksaan-pemeriksaan dari analisis, kemudian dari pemeriksaan khusus, bisa dari pemeriksaan memori, pemeriksaan kognitif, di sini ada ininya alatnya. Kemudian juga mungkin nanti diusahakan dengan obat-obatan, dan tentunya juga nanti ya mesti ada nasihat-nasihat tertentu yang untuk apa istilahnya kiat-kiat untuk menjaganya supaya tidak progresif. Gitu. Jadi sobat pendengar juga bisa konsultasi nanti ya ke spesialis saraf seperti Dr. Antun di Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta. Namun tidak hanya dengan terapi saja ya dok, tapi support dari lingkungan, keluarga, orang-orang terdekat itu sangat berpengaruh tidak dok? Sangat berpengaruh sekali, karena pasien ini kan perlu suatu motivasi. Saya sendiri dalam praktek selalu menekankan pada pasien saraf, pasien terutama stroke ya, bahwa harus tetap semangat ya, karena banyak sekali orang mungkin ya apabila dulu waktu
masih sehat itu suatu orang yang aktif, dinamis, misalnya direktur misalnya, suatu saat langsung dia nggak bisa bicara, lemah tubuh separuh, itu sangat menekan apa ya pikirannya ya. Jadi disitulah peran seorang dokter, kemudian juga keluarga yang di sekelilingnya nanti di waktu pulang untuk selalu memotivasi pasien tersebut, mensupport dan juga mungkin bisa melakukan konseling bersama dokter. Jadi harus benar-benar didampingi ya dok ya. Dan karena harus sabar. Harus sabar ya, karena tidak bisa mandiri seperti biasanya. Betul. Banyak sekali nih dok kesalahpahaman mungkin di masyarakat mengenai demensia yang mungkin katanya demensia itu jadi tidak bisa sembuh sama sekali, tidak bisa berinteraksi sosial sama sekali dengan sekitar, gitu dok. Jadi bagaimana itu dok? Ya memang di masyarakat sering sekali, ataupun pasien-pasien yang berobat sering bertanya kepada kita sebagai seorang dokter saraf, apakah penyakit ini bisa diobati dok? Dan yang beredar dalam masyarakat juga begitu kan, biasanya tidak bisa diobati. Sebenarnya ini masalah bukan sembuh dan tidak sembuh, bisa diobati ataupun tidak diobati. Yang penting kita harus secara dini segera kalau ada keluhan-keluhan yang mudah lupa, kemudian dan sebagainya, aktivitas terganggu, untuk segera dicek secara dini, kemudian nanti akan dilakukan langkah-langkah untuk pencegahannya dan memastikan bahwa apakah ini benar-benar seorang demensia. Karena yang kalau misalnya usia muda ada keluhan begitu, tentunya kita akan harus berhati-hati, tidak langsung menjudgment sebagai demensia. Kita memang harus dilakukan pemeriksaan oleh ahlinya ya, pemirsa. Nah, terakhir nih dok, adakah pesan dokter untuk masyarakat mungkin dalam agar lebih peduli terhadap kesehatan otak dan juga mencegah demensia atau menyadari demensia? Ya, tentu saja ada suatu prinsip kalimat yang sudah mungkin sudah banyak diketahui, bahwa kita jangan maklum terhadap suatu pikun, istilah pikun. Nah, pikun jangan dibiarkan. Kepikunan nanti kalau dibiarkan akan merambat ke arah yang lebih berat. Nah, banyak orang itu hanya pikun sebentar ataupun bagaimana, itu tidak boleh. Tetap kita harus selalu waspada hal-hal seperti ini. Jadi harus deteksi dini itu lebih baik ya dok. Kalau kita sudah tadi seperti dokter sebutkan gejala-gejalanya kita merasa, boleh kita langsung berkonsultasi atau cek ke dokter spesialis saraf terkait gejala-gejala yang kita alami. Karena semakin dini akan semakin baik ya dok hasil pengobatannya. Paling tidak perjalanannya tidak terus progresif gitu, karena nanti terapinya kan banyak, ada secara nasihat, artinya edukasi, kemudian juga medikamentosa dengan obat-obatan, ada juga ada sebuah alat, ada yang namanya TMS ya, itu ada. Dok. Terima kasih banyak dokter atas waktunya, begitu banyak informasi dan juga ilmu yang dapat kita ambil, semoga bermanfaat ya dokter. Kemudian jika memang butuh konsultasi bisa segera datang ke Rumah Sakit Selamat Riyadi ya dok. Dokter praktiknya kapan dok? Saya di Rumah Sakit tingkat 2 Selamat Riyadi tiap hari Selasa dan Rabu pagi hari, antara jam 8 sampai mungkin sekitar jam 11. Ya, silakan jika ingin berkonsultasi ke poliklinik beliau, Dr. Andon spesialis saraf. Baik pemirsa, semoga dapat banyak informasi dan juga manfaat dari podcast kita kali ini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.